Bagaimana kabarnya, Bu? Terlihat, segar ya, Bu, ya, sekarang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya sehat dan baik, Mbak. Mmm. Ada yang mungkin bisa saya bantu, Mbak? Iya nih, Bu, izin untuk wawancara, ke beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan Mhm. keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan nih, Bu, kepada jenengan? Boleh. Jadi begini Bu Yuni, selama Bu Yuni menjadi kepala sekolah di SDN Semen 1, adakah suatu permasalahan yang pernah Bu Yuni hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu ada dilema dalam penyelesaiannya? Jika berkenan Bu Yuni bisa bercerita, beserta cara penyelesaiannya, Bu. Oke, baik. Jadi kalau di ini, Mbak, selama saya menjadi kepala sekolah, kalau di SD itu, masalah yang sering menimbulkan dilema itu seringkali berkaitan dengan, waktu jam mengajar Mmm, karena memang tugas wajibnya guru mhm, adalah mengajar. Kemudian yang kedua itu biasanya terkait dengan sosialisasi guru dengan warga sekitar. Jadi kalau di desa itu kan ada istilah rewang, membantu mhm, tetangga pada saat punya hajat, mhm, kemudian itu sudah menjadi hal yang biasa. Kadang kalau guru itu tidak ikut, itu biasa asumsinya masyarakat itu, oh bu guru itu mmm, kurang peka mmm, kepada tetangganya. Padahal tetangganya sedang repot hajatan atau mantu. Itu kadang mereka juga ada yang tidak bisa memahami bahwa guru itu memang punya tugas dinas gitu loh. mmm, Kemudian secara kompetensi sosial sih bagus, yang namanya membantu tetangga itu pasti mmm, bagus. Namun di sisi lain kita kan punya tugas utama untuk mengajar. Jadi eh, kadang eh, kadang-kadang memang memiliki jiwa sosial yang tinggi itu juga bagus, tetapi harus diselaraskan dengan tugas utamanya. Kemudian sebagai pemimpin sekolah, saya juga punya tanggung jawab pada siswa. mmm, Jadi hak siswa adalah mendapatkan pelajaran. Jadi bagaimanapun pembelajaran harus tetap berlangsung nih meski banyak guru yang izin pada hari itu. Nah, saya coba selesaikan ini dengan cara mengajak diskusi guru-guru, kemudian mengajak berpikir terbuka, apa jadi meski kompetensi sosial itu penting ya, mmm, jadi namun kompetensi profesional kan jauh lebih penting karena memang kita adalah ya orang yang bekerja di kedinasan. mmm, Jadi sama-sama penting sehingga butuh penyelesaian masalah dengan mengajak diskusi tentang skala prioritas. mmm. Nggih, luar biasa ya, Bu, ya. Jadi, tadi mengajak diskusi guru-guru, kalau saya tarik benang merahnya. Nah, kalau Bu Yuni identifikasi kasus dilema, Bu Yuni itu dalam pengambilan keputusannya itu kira-kira menggunakan paradigma yang mana, Bu? Kalau di modul kami itu ada paradigma berpikir berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Jadi kalau di antara itu eee, saya itu biasanya lebih condong untuk yang lebih saya prioritaskan adalah prinsip peraturan. Mmm, Karena memang kita kan bekerja di kedinasan, sebagai pegawai negeri, sebagai abdi negara, kita bagaimanapun sekolah itu kan punya aturan ya. Jadi mmm, pembelajaran harus tetap berlangsung, mmm, kemudian guru-guru juga harus disiplin mmm, mengajar. Jadi memang tupoksinya itu gitu mmm, loh. Siswa walaupun walaupun tetangganya mungkin ada yang repot gitu ya, mmm, namun, saya juga berpikir bahwa peduli kepada saya juga harus berpikir bahwa kerepotan guru-guru itu kan juga banyak, saya juga harus peduli gitu ya. Jadi itulah gunanya kita diskusi untuk mmm, menetapkan skala prioritas, kemudian mmm, peraturan dan kepedulian kepada guru dan juga, sekitarnya. Jadi warga masyarakat juga, tetap berjalan karena kalau kita tidak mempertimbangkan banyak hal itu kan kadang takutnya kita salah mengambil keputusan. mmm. Nggih. Nah, kalau untuk permasalahan dilema lainnya, selama ini Bu Yuni dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, tadi khususnya untuk kasus-kasus yang ada dilema atau kepentingan yang sama-sama Iya. benar. Nah, kira-kira, bagaimana Bu dalam pengambilan keputusannya? Jadi, pada intinya untuk pengambilan keputusan itu ya harus memikirkan Mmm,
jangka pendek dan juga jangka panjangnya, Mbak. Jadi itu yang menjadi pertimbangan utama saya. Semisal selain masalah tadi, itu juga yang pernah terjadi di Mmm, sekolahan saya. Jadi kebetulan sekolah saya kan memang, pelaksana sekolah penggerak. mmm, Jadi ada 2 bulan itu yang sangat benar-benar dilema karena mmm, memang dua guru kelas 1 dan 4 itu harus mengikuti kegiatan mmm, diklat. Jadi sering meet di jam dinas. Jadi disitulah memang, saya harus memikirkan nanti kalau saya mengambil keputusan A, efeknya apa? mmm, Kemudian, jangka pendeknya, kemudian jangka panjangnya nanti efeknya seperti apa? mmm, Seperti, pada saat harus melaksanakan meet bersamaan dengan jam mengajar. mmm, Karena di situ saya melihat di jangka pendeknya itu karena kita wajib ya, jadi, mmm, melaksanakan diklat itu kan wajib. Jadi memang itu target di jangka pendeknya gitu. Jadi saya harus, oh iya akhirnya saya mengambil keputusan silakan guru-guru yang harus mengikuti komite pembelajaran dilaksanakan, nanti kelasnya mungkin saya gantikan dengan guru yang pada saat itu jam kosong gitu. Karena ya jangka pendeknya memang itu yang paling penting di IHT-nya itu, oh, nggih nggih. seperti itu. Nah, adakah, langkah-langkah atau mungkin strategi, yang biasa Bu Yuni lakukan dalam menyelesaikan masalah yang di dalamnya terdapat dilema, Bu? Langkah-langkah penyelesaian itu biasanya berdasarkan tingkat kasusnya, Mbak. Mmm, Jadi, saya melihat dulu kasusnya seperti apa. Jadi jika kasusnya, terkait dengan individu guru atau mungkin staf saya, misal berkaitan dengan tanggung jawab individu seorang guru, dalam mengajar dan sebagainya, saya panggil secara personal ke ruangan mmm, saya biasanya, Mbak. Jadi supaya beliaunya juga tidak malu di depan umum ya. mmm, Jadi saya ajak diskusi, "Ini kalau seperti ini bagaimana pemecahan masalahnya?" Kemudian jika kasusnya berkaitan dengan banyak orang, melibatkan guru-guru atau mungkin melibatkan staf yang lain, itu biasanya, saya florkan di dalam rapat kedinasan. Jadi dalam rapat bersama itu, intinya pihak-pihak yang terlibat itu kita ajak untuk memecahkan masalah. Jadi mmm, keputusan tidak saya ambil sendiri, mmm, tetapi, saya putuskan bersama-sama mmm, dengan guru. Jadi kalaupun ada kekurangan nanti di belakang, itu kan sudah keputusan kita bersama. Jadi kalau sudah keputusan bersama, otomatis kan guru-guru harus melaksanakan sesuai dengan, hasil musyawarah tadi, nggih. gitu. Adakah hal-hal yang Bu Yuni anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus yang ada kaitannya dengan dilema, Bu? Iya, Mbak, saya rasa semua pengambilan keputusan itu saya anggap efektif, kita anggap efektif, kalau dikomunikasikan dengan baik. Jadi Mmm, ada komunikasi baik dengan guru dan juga staf atau mmm, mungkin melibatkan pihak lain gitu. nggih Jadi ada musyawarah mufakat. Jadi yang penting komunikasi nggih intinya, Mbak. nggih. Baik, Bu. Kalau menurut Bu Yuni, ada nggak, Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya yang ada kaitannya sama kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Tantangan pasti ada, Mmm, pasti itu. mhm, Jadi tantangannya ya guru-guru yang kadang belum bisa diajak berjalan bersama. mmm, Jadi meski sebagai pimpinan, saya juga, saya berusaha untuk memotivasi bahwa untuk pendidikan yang lebih baik mmm, itu kita harus berjalan mmm, bersama-sama. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Tapi, setidaknya dengan konsisten mengajak, kemudian saya memberi contoh, mmm, pengambilan keputusan secara mufakat, itu insya Allah ke mmm, depannya nanti pelan-pelan juga semuanya nanti akan, berubah menjadi yang lebih baik gitu. Kalau menurut saya seperti itu. mmm. Nggih, Bu. Dan itu yang biasa saya lakukan di sekolah. Luar biasa ya, Bu, ya. Lanjut nggih, Bu, kalau selama ini Bu Yuni memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu tidak dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan sama dilema? Kalau jadwal tidak ada, Mbak. Mmm, Jadi karena jika ada masalah saya memilih menyelesaikan langsung tanpa, menunggu jadwal di hari tertentu. mmm, Kalau untuk aturan ya sekolah kita sebenarnya punya komitmen. Nah, komitmen mmm, itu yang harus kita pegang dan kita jalankan. mmm, nggih. Eee, untuk faktor-faktor yang selama ini, mempermudah Bu Yuni dalam mengambil sebuah keputusan,
terutama yang tadi berkaitan sama dilema itu ada nggak Bu ya? Seseorang atau mungkin, siapa faktor-faktornya itu Bu? Pastinya ada. Jadi dalam pengambilan keputusan itu biasanya saya, petakan dulu siapa yang terlibat ketika ada dilema, baru kita optimalkan potensi pihak yang terlibat Nggih. untuk mengambil keputusan yang baik dan tepat tentunya. Pertanyaan terakhir Bu Yuni. Nah, Iya. dari semua hal yang tadi Bu Yuni sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang bisa Bu Yuni petik dalam mengambil keputusan suatu masalah yang ada dilema etikanya? Oke. Tadi, saya perhatikan dari pertanyaan-pertanyaan Mbak Fitri tadi, sebenarnya saya digiring menuju suatu alur ya. Jadi bahwa sebagai pimpinan itu saya harus jeli mengenali hal-hal yang mungkin sekiranya akan pertentangan nilai, terjadi, dilema. Nah, di situ saya segera tentukan siapa yang terlibat, baru setelah itu melakukan diskusi benar salah, kemudian saya pertimbangkan juga benar dengan benarnya, hingga mengambil beberapa pilihan, solusi, dalam menyelesaikan masalah dan setelah itu mungkin baru diambil keputusan secara mufakat dan diambil yang paling benar di antara yang benar. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya menjadi narasumber saya di wawancara hari ini. Tentunya, saya sangat-sangat luar biasa bisa bertemu dengan Bu Yuni, apalagi sudah menyempatkan waktu untuk, berada di room Jimit ini. Iya, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu jenengan, Mbak. Oke. Nggih, Bu Yuni kalau begitu saya mohon izin untuk menyelesaikan percakapan kita, semoga kita semua diberi kemudahan dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Mekaten Bu Yuni, Iya, matur amin. suwun.